lalu disebut kita ini tidak mampu? Apakah kalau saudara kita, tetangga kita solider dengan kita, ingin mengulurkan tangan memberikan Ya bantuan? enggak juga lah. Iya kan, enggak kan? Enggak juga. Solidaritas internasional ini harus kita bungkus juga. Kita harus respect juga, kita harus hormati. Mereka tulus memberikan bantuan. Bantuan ini bantuan kemanusiaan gitu. Kenapa harus melalui jalan yang begitu rumit gitu loh. Itu kita yang sudah mendeklarasikan diri Indonesia ini warga dunia, warga ASEAN, warga yang masuk dalam dunia peradaban kebudayaan modern ini gitu loh. Gengsi. Wah, kita nggak punya. Iya. Nggak punya. Kita punya fasilitas. Tapi kan mungkin keahlian berbeda. Teknologi mungkin berbeda gitu kan. Jangan kita menggunakan mindset yang kolonial istilah saya. Kembali lagi bahwa panggilan itu panggilan kemanusiaan dong Kompasnya. Kalau bisa menyelamatkan satu orang, alangkah indahnya kalau bisa menyelamatkan 1000 orang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Pekan lalu kita terkejut situasi Aceh yang tadinya kita anggap baik-baik saja ternyata memanas. Terjadi pengibaran bendera yang disebut sebagai bendera GAM di mana-mana. Terjadi ya katakanlah bentrok antara aparat keamanan dengan warga yang mencoba mengibarkan bendera GAM. Beberapa orang dikabarkan melarikan diri tak pulang ke rumah sampai hari ini. Saya menduga dan memang obor rakyat mendapatkan informasi dari banyak pihak bahwa penyebabnya tidak tunggal, kompleks. Tapi salah satu pemicu yang paling akhir adalah saat terjadi bencana besar di Aceh yang berupa banjir dan tanah longsor yang menyebabkan begitu banyak korban jiwa. Rakyat Aceh sepertinya kecewa dengan respon Jakarta. Apalagi ketika itu, walaupun tidak hanya terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebetulnya coverage areanya cukup besar. Mereka berharap bencana itu ditetapkan sebagai bencana nasional, dan kemudian bisa masuk bantuan internasional yang memang sudah banyak memberikan offering terhadap pemerintah Indonesia. Tapi itulah, sudah terjadi dan kekecewaan juga sudah terjadi. Pekan lalu bendera GAM berkibar di mana-mana. Untuk membahas soal ini, hadir seorang sahabat obor rakyat, seorang dulu diplomat senior, sekarang beliau menjadi intelektual yang melihat persoalan dari tempat yang berjarak sehingga kita bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang objektif insya Allah. Selamat datang, Abang Da Priyatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jumpa lagi kita. Ketemu lagi. Amin, amin. Pak Ple, saya tahu bahwa Anda kan lama berkecimpung sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Anda punya banyak info tentang bagaimana sih sebetulnya hubungan atau mekanisme ketika negara luar itu mau membantu negara Indonesia, katakanlah saat terjadi bencana. Supaya katakanlah sebetulnya peristiwa di Aceh itu responnya harusnya bisa lebih baik ya. Iya, benar. Bagaimana Pak Ple? Jadi saya coba nih berangkat Indonesia sebagai warga dunia, Pak. Kita kan tidak bisa mengisolasi diri kita. Bila mana di sisi pariwisata kita terbuka. Semua turis boleh masuk kemana aja. Sampai punya list puluhan, 50-an visa on arrival untuk datang. Terbuka negara kita ini, datang untuk sebagai turis, sebagai investor, sebagai orang berdagang. Nah, kenapa pada saat melihat sebagian saudara kita tertimpa musibah, tertimpa bencana yang tidak diharapkan sama sekali, tertimpa kesusahan yang penderitaan kemanusiaan yang sangat tidak terbayangkan. Kadang ada jawaban dari pemerintah untuk menolak bantuan dari luar negeri. Kejadian pernah semula kita lihat waktu di
kasus Aceh. Hmm. Waktu itu Mendagri ya menyatakan menolak bantuan yang diberikan, bantuan beras sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab. Semula ditolak. Disangka ini bantuan dari pemerintah Uni Emirat Arab. Nah, setelah diusut kepanjangan, ternyata ini bantuan yang diberikan masyarakat Uni Emirat, termasuk diaspora kita juga, disalurkan melalui Bulan Sabit, Red Cross lah ya. Red Cross, Iya, 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 iya. dan akhirnya diterima, bisa gitu loh. Jadi setipis itu jaraknya sesungguhnya gitu. Oke, menarik. Bahwa barang ini bisa masuk untuk menolong kita. Masya Allah. Tapi kenapa harus melalui jalan yang begitu rumit gitu loh. Itu kita yang sudah mendeklarasikan diri Indonesia ini warga dunia, warga ASEAN, warga yang masuk dalam dunia peradaban kebudayaan modern ini gitu loh. Dan kita punya sila yang kedua kan, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Penderitaan seseorang kehilangan harta benda, kehilangan jiwa, nyawa gitu ya, cacat atau ini bagi orang yang dicintai, bagi keluarga dekat maupun tetangga maupun komunitas itu kan sesuatu yang sangat menyentuh perasaan gitu. Iya, iya, iya. Cobalah kita kembalikan esensi kemanusiaan ini menjadi moral, Iya, iya, kompas moral kita untuk bisa menerima bantuan dari orang lain itu. Itu jadi maaf saya potong dikit Pak. Ya. Saya gali soal info bahwa ada bantuan beras kemarin untuk Aceh Iya. dari Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Awalnya ditolak oleh Pak Tito, Iya. Pak Mendagri, karena dianggap dari pemerintah. Kemudian ketika tahu bahwa itu dari Bulan Sesungguhnya Sabit, dari Bulan Sabit, atau di sini PMI lah Ya, kalau PMI, di sini ya. PMI diterima. Jadi Ternyata- masalahnya bukan soal berasnya dong, Bukan. tapi soal siapa yang mengirim. siapa yang memberi? Memang itu masalah. Maksud saya gini, Pak Pli kan bertahun-tahun sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Ya. Apakah itu masalah, Pak? Ya bagi pemerintah itu, kalau kita tarik mundur, persepsi awalnya itu di titik pangkalnya kan bagaimana memaknai kedaulatan itu kan. Apakah kalau ada negara yang membantu kita, lalu disebut kita ini tidak mampu? Apakah kalau saudara kita, tetangga kita solider dengan kita, ingin mengulurkan tangan memberikan bantuan? Ya enggak juga lah. Iya kan, enggak kan? Enggak juga. Jadi jangan kita menjadi puritan kembali gitu. Di tahun 2026 ini justru terasa mundur ke belakang gitu loh. Yang dulu udah maju. Kita membawa ASEAN dengan komunitas keamanan ASEAN itu 2011 terakhir 2012 kita menjadi keketuaan itu untuk mengangkat ini semua. Jarak itu hilangkanlah kecurigaan di antara saudara kita di ASEAN itu. Kita warga dunia, warga ASEAN ini. Yang pasti meningkatkan ASEAN itu lebih bermanfaat bagi warganya kan. Jangan justru menghentikan bantuan dari ASEAN Agreement on Disaster Management and misalnya Emergency Response gitu kan. Kita udah punya tuh tahun 2009. Kenapa nggak diefektifkan? Kita punya AHA Center. ASEAN Humanitarian Center untuk kalau ada peristiwa-peristiwa bencana kemanusiaan, bencana kemanusiaan yang tidak pernah terpikirkan sehingga kita kan tidak hanya butuh menciptakan early warning sistemnya aja gitu. Iya. Jadi mitigasinya juga kalau sekali jadi Iya. kita harus ke situ. Jadi saya takut yang sekarang ini tidak memahami masa lalu nih. Cerita-cerita dari 2004 setelah tsunami Aceh. Iya. Kemlu, Presiden Kemlu dan Sekretaris Negara waktu itu Pak Yusril Menseknek kalau nggak salah ya. Menlunya Alwi Shihab. Menlunya Pak Hasan. Enggak, peristiwa itu Pak Alwi. Bukan Pak Hasan. Oh, Pak Hasan ya? Ya 2004. Oh ya Pak Menko, dia Menko. Ya, Menko. Jadi
ke Pak Sanurwi. Itu ada sesuatu yang untold story bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan sidang KTT ASEAN Special ASEAN Leaders Aftermath on Earthquake and Emergency Response. Itu KTT Tsunami Aceh 6 Januari 2025. Iya. 1 minggu dari setelah peristiwa Desember itu 2004, hanya dalam seminggu. Saya KTT. sendiri merasakan waktu itu masih di ASEAN, ada tidur di kantor, tidak kembali sampai ikut. Waktu itu Pak Pelit Ya, saya terlibat masih ada di Jakarta waktu itu masih. Kebetulan juga lagi di situ, dan saya di ASEAN terlibat bagaimana mengelola itu dari menyiapkan segalanya, undangan, logistik, koordinasi, penyiapan medianya. Iya. Semuanya dilakukan secara khusus dan secara serius gitu. Sehingga ada 26 negara, kepala negara yang hadir. Termasuk Bill Clinton juga ini ya? Amerika bukan ya, lupa saya. Tapi iya. kalau Lee Hsien Loong masih Singapura, masih Perdana Menteri itu, masih Helen Clark. Saya lihat tuh heli Chinook-nya Singapura, saya lihat tuh dari yang dari bandara di Medan saya lihat. Betul. Jadi waktu itu ada keputusan nasional membuat pakai kepres ya, lupa saya. Pak SBY dibuat itu menjadi kebetulan waktu itu menjadi bencana nasional gitu. Iya. Di status bencana nasional, sehingga kita luasa kok waktu itu. Kerjasama antara TNI, polisi, dan aparat itu semuanya di lapangan maupun di ruang pembicaraan itu lancar-lancar aja gitu. Iya. Saya sebetulnya Pak, saya bisa bersaksi Pak Ple soal itu ya. Iya, betul. Jadi tahun 2004 itu Pak, bencana tsunami Aceh. Saya adalah satu dari 2 orang Indonesia yang dijemput pesawat Amerika di Polonia untuk landing di Abraham Lincoln. Saya tidur di kamar-kamar perwira, Pak. Padahal kita bukan perwira, kopral itu bukan. Dan saya melihat betapa efektifnya. Waktu itu saya ikut naik heli-heli dari Chinook itu ya, heli Chinook. Bukan Chinook. Bukan Chinook. Kalau Chinook kan untuk angkut yang berat. Heli yang dari Abraham di kapal induk itu untuk evakuasi. Dari Melabo, dari mana evakuasi ke rumah sakit Adam Malik di Medan. Bayangkan Pak, kalau kita menolak bantuan luar negeri, yang semacam itu, militer ketika itu atas nama kedaulatan, selesai Pak itu Pak. Betul. Nggak bisa tertolong. Jadi bagaimana solidaritas internasional ini harus kita bungkus juga. Kita harus respect juga, kita harus hormati. Mereka tulus memberikan bantuan. Bantuan ini bantuan kemanusiaan gitu. Nggak ada embel-embel ya. Tenaga dokter, tenaga relawan, semuanya profesional di bidangnya gitu. Tenaga rumah sakit, ya kan? Dokter ininya, tenaga kesehatan, semuanya tuh lengkap gitu loh. Iya. Apakah itu layak kita sibuk menafsirkan itu pelanggaran kedaulatan, melanggar kedaulatan, atau melampaui kedaulatan? Nah, silakan gitu. Kalau saya panggilan yang utama harus pro people. ASEAN kan pro people. Pro people ya. Pro victim. Victimnya itu masyarakat, orang. Bukan negara yang jadi korban. Orang, Pak. Publik kita yang jadi korban, saudara-saudara kita. Nah, bagaimana undang-undang juga sudah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi warga negara. Ya teruskan saja lah. Permudah gitu loh. Upaya internasional sebagai untuk membantu kemanusiaan ya. Atas nama rasa solidaritas internasional sebagai bagian dari jiwa solidaritas, jiwa kemanusiaan modern ini yang ada. Iya. Saya nggak ngerti Pak, menurut Pak Ple ya, saya kan hanya menduga-duga ya. Kenapa ya pemerintahan wabil khusus tadi Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian menolak bantuan. Kira-kira sebetulnya yang ada di bayang kepala para menteri yang menolak itu apa ya? Kalau presiden saya rasa kalau ininya saya ya
lebih baik ya Pak Andi ya, Pak Pemret nih kita bicara tidak menunjuk pada orang ya, tapi pada produk kebijakan aja. Produk kebijakan no for foreign aid, foreign assistance gitu ya. Di saat disaster atau manajemen mitigasi bencana itu menurut saya kurang pas gitu. Kurang pas ya. Apapun alasannya kurang pas karena itu menjadi pro state kan, bukan pro people. Kalau pro people ya harus lindungin orangnya. Iya, Selamatkan. Kalau dia harus hitungannya, kalkulasinya meninggal, dia jangan sampai meninggal. Itu pro people-nya di situ. Nah, sekarang kita butuh pemerintah yang kuat yang mampu mengangkat ini. Pro people ini menjadi panggilan dunia gitu. Bagaimana lihat Gaza? Bantuan yang disalurkan harus lewat udara dengan rakyat yang merebut anak-anak, wanita, muda, anak-anak memperebutkan makanan, ceceran gandum yang itu pun sambil ditembaki. Apa masih kurang puas gitu bukti bahwa kondisi bantuan asing dilarang masuk kepada sebuah masyarakat gitu. Iya. Ya, Apakah saya tambahin lagi ya, apakah kita mau juga seperti meniru seperti rejim Aung San ini. bukan Kim Jong Un. Mao Ang dari junta Myanmar yang semuanya melarang kan bantuan tidak boleh 5.5 butir konsensus ASEAN untuk diberikan kepada warga Myanmar, dilarang, bantuan dilarang karena pikiran mereka bahwa bantuan itu tidak akan membantu rakyat sana tapi membantu oposisi yang melawan pemerintah. Jadi semuanya hipotesis gitu. Iya. Hypothetical gitu. Semuanya semata-mata berhipotesa dengan asumsi yang menurut saya langkahnya menjadi mundur gitu bagi demokrasi. Iya. Praktek demokrasi ke depannya gitu. Iya. Iya, Saya kan? kebetulan di tsunami Aceh saya terlibat cukup intens. Oh iya kan. Cukup intens dan saya mengikuti dari jarak dekat. Saya ingat waktu itu kan pemimpin kita Pak SBY, Pak JK. Pak Kuntoro salah satu. Pak Kuntoro kepala BRR. Tapi di hari H itu di hari-hari sebulan pertama Pak Kuntoro belum terlibat. Saya ingat tuh ada satu peristiwa penting. Waktu itu tentara TNI berdebat kepada pemerintah SBY JK. Kan ada perintah untuk menjatuhkan juga dari atas, Pak. Tapi waktu itu sempat ditolak oleh TNI. Ini diceritakan langsung Pak JK kepada saya. Waktu itu, ini kalau jatuh ke GAM bagaimana? Pak Wapres. Nah, jawaban Pak JK waktu itu hebat. GAM juga manusia. Betul. Jadi kita tidak lagi melihat GAM non-GAM. Betul. Siapapun yang ada di Aceh hari ini terdampak bencana tsunami harus dibantu. Dan dampaknya kemudian kita tahu 2005 terjadi MOU Helsinki. Karena mereka tersentuh kan. Betul. Hari ini terbalik. Mereka kibarin lagi bendera GAM. Ya, tapi sebetulnya di dalam MOU Helsinki itu salah satu klausula itu kalau tidak salah 264 atau apa pasal berapa itu memang disebutkan bendera dan himne Aceh itu menjadi bagian khas yang unik, istimewa sebagai simbol sejarah perlawanan Aceh terhadap Portugis, perlawanan Aceh terhadap Belanda, terhadap Inggris. Jadi bukan dengan bendera itu bukan dengan bendera itu bukan separatisme atau bukan ekspresi dari kedaulatan dia yang di luar otonomi. Enggak, ini kan semuanya dalam otonomi. Jadi kita juga nggak usah baperan gitu loh. Kadang-kadang tuh terlalu baperan untuk hal-hal yang unnecessary, nggak perlu lagi saat ini gitu. Kita udah 21 tahun menjalani itu, perkawinan itu kan. Perkawinan baru Aceh itu dengan NKRI hampir 21 tahun ya. Kalau memang di sana sini pemerintah daerahnya belum mampu secara maksimum melaksanakan mandat itu ya bukan berarti harus bercerai kan. Di situ kan ada ada proses
Bagaimana kemajuannya, bagaimana kemundurannya, kan hitung-hitungannya begitu. Iya. Kalau suara kecewa itu sekarang apa aja sih bisa, Pak. Begitu mudahnya di zaman medsos ini, kekecewaan itu bisa terekspresikan. Jadi juga yang bagi pemegang kekuasaan juga jangan terlalu cepat naik darah atau baper dengan pasal-pasal sekian untuk mengkriminalisasi orang yang mengekspresikan sesuatu yang berbeda gitu loh. Iya. Relax gitu. Jalani dengan pemerintah yang santai gitu. Iya. Ya saya kira juga saya sepakat. Saya pelajari itu di MOU Helsinki bahwa memang bendera GAM atau katakanlah itu sebetulnya juga bukan bendera GAM katanya. Bukan. Itu adalah simbol Aceh. Iya, simbol Aceh. Simbol Aceh. Jadi kalau mereka mengibarkan itu dan itu juga tercover kan sebetulnya dalam MOU itu kan. Kenapa sekarang Jakarta seperti alergi ya, Pak Ple ya? Kenapa ya? Ya itu dia menurut saya, jangan kita kembali lagi kepada masa seperti Orde Baru gitu loh. Bayangan itu kan. Iya. Tekanannya represif, apa-apa represif balik gitu. Jadi saya mengalami masa itu memahami gitu bagaimana sensitivitas itu gitu loh ya. Rakyat Aceh ya. Rakyat Aceh. Dan kemarin kan sudah dilemparkan bendera putih. Ya kan, sebelum dipasang bendera itu bendera putih dulu kan di Aceh itu. Bahwa kami sudah menyerah, please tolong, kan bisa macam-macam tuh kalimatnya. Tafsirnya juga bisa beragam. Segera bantu kami, Pak. Selamatkan keluarga kami, selamatkan anak kami, selamatkan bapak kami, ayah kami, bukan. Tapi apa yang jawaban itu? Tidak sesuai dengan keinginan itu, jujur saja gitu loh. Ya orang marah pada saat di pusat mengatakan, oh kami sudah kirimkan helikopter, kami kirimkan pasukan, kami kirimkan, itu ternyata nggak sampai gitu loh. Ini apa, ada missing link di situ kan antara komunikasi yang dibuat para juru bicara dengan kemajuan di lapangan itu yang tidak sinkron gitu. Iya. Dan saya ingat soal bencana itu ya Pak. Saya kaget juga, Kepala BNPB kalau nggak salah mengatakan bahwa ini biasa-biasa aja gitu. Iya. Itu kan nggak bisa Pak, namanya bencana. Kalau kita mengalami, kita harus punya empati, Pak. Iya, katakanlah misalnya benar biasa-biasa aja. Tidak sepatutnya dia Betul, tidak sepatutnya. Orang lagi motong sayur teriris saja itu orang udah luka kok. Apalagi bencana, Pak. Iya. Saya pernah ditugaskan di New Zealand. Negara yang kelihatannya aman ya, indah gitu. Tapi dia juga bagian dari cincin api. Ring of Fire. Ring of Fire. Nah setahun itu gempa buminya dari skala yang paling kecil ya 1, 0, 1, 2, 1, skala Richter itu sampai yang paling besar. Itu setahun bisa 15.000 kali loh Pak. Dan kita merasakan pada awal-awal itu betapa traumatiknya itu goncangan gempa itu. Ini kalau orang-orang yang bicara tidak pernah merasakan gempa ya mohon maaf gitu. Anda harus merasakan penderitaan itu. Iya. Saya merasakan gempa di Jogja waktu itu kejadian, bagaimana harus mengungsi dari hotel gitu. Iya. Jadi di Bali juga gitu, kita ada KTT ASEAN kalau nggak salah atau APEC gitu ya. Kita pas lagi ruang sidang, itu gempa di JHCC ya, waktu itu di Nusa Dua itu, dan semua peserta dibawa keluar. Nah, seperti itu kalau kita misalnya membawa delegasi VVIP, ada kepala negara, ada menteri luar negeri, ada menteri ekonomi atau menteri apa, ada ratusan delegasi. Kalau kejadian seperti itu, maaf ya, amit-amit kejadian seperti itu, apakah negara-negara itu nggak boleh bantu? Menyelamatkan kepala negara menyelamatkan delegasi mereka, ibaratnya begitu. Kan ini semua sama, makanya kita kalau jadi warga dunia harus sudah think out of the box gitu. Iya. Juga jangan mundur lagi ke belakang mengulangi kesesatan yang sudah pernah terjadi gitu. Jangan diulangi lah. Kita terbuka saja. Tidak ada yang ingin melakukan mencuri kedaulatan kita dengan cara yang seperti itu. Sementara misalnya
Kita memberikan investor asing mengelola Iya. tambang begitu luasnya. Welcome. Nah, ini loh. Panggilan kemanusiaan harus menjadi people center. Orientasi kompas moral kemanusiaan ke depan. Iya. Kata Pak Jokowi, come to my country to invest. Invest in my country. To my country. My ministry will answer your question. Wah, saya ketawa ngeliat bahasa Inggrisnya Pak Jokowi. Tapi Pak, saya kembali ke, karena Pak Ple sebagai diplomat senior begitu dulu, itu tentu tahu tentang, dugaan saya tetap ada mekanisme lah. Oh, pasti. Ada mekanisme internasional. Sebetulnya Pak, kalau terjadi di suatu negara, katakanlah Indonesia, mekanisme apa yang harus dilakukan oleh negara sahabat untuk memberikan bantuan ke kita? Ya, artinya bahwa prinsip di dalam ASEAN saja contohnya bahwa kedaulatan adalah hak penuh negara anggota. Jadi semuanya ada komunikasi dari pihak asing lewat kedutaan kita di negara setempat, bisa meneruskan lewat duta besar setempat atau embassy setempat, teruskan. Di Jakarta masuk ke Kemlu yang akan mengolah nanti. Bagaimana seharusnya visibilities itu disalurkan ke siapa? Info dari Kemlu ke Seknek misalnya. Tapi sekarang ini kan banyak pintunya, Pak. Pintu langsung misalnya pejabat X di satu negara telepon misalnya Menseknek atau Setkap untuk membicarakan ini kan bisa saja terjadi. Jadi tapi secara formal pintunya tetap Kementerian Luar Negeri. Kemlu ya. Iya, ujung tombaknya. Bahwa segala sesuatunya surat menyurat dilakukan dengan satu kementerian itu yang menurut saya sekarang juga masih berjalan baik gitu loh. Ininya tuh mesin autopilotnya itu ada gitu. Iya. Dan di ASEAN tadi Pak, di ASEAN sendiri kita punya organisasi yang kerjasama khusus. Oh iya, khusus. Itu udah mulai dari 2009 itu ratifikasi kita di AADMR itu, ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response itu. Kalau kita sudah meratifikasi itu, artinya sebetulnya quote unquote kita punya kewajiban dong. Bukan kewajiban ya, kan tentu hak. Tapi kewajiban untuk menerima bantuan atas nama kemanusiaan. Harusnya, iya dong, kan kita juga memberikan berkontribusi memberikan anggaran di ASEAN kan. Dengan uang pajak kita membayar kontribusi kepada keanggotaan di ASEAN. Satu, kedua, ini sudah menjadi kesepakatan 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu bahwa kita ini warga dunia kan di situ. Ada musibah di tempat lain ya kita bantu. Gunakan mekanisme ini. Ada musibah di Indonesia ya jangan malu, jangan sungkan. Gunakan ini, gitu loh. Yang Bapak tahu kemarin itu juga termasuk itu yang ditolak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu. Kita nggak pakai mekanisme itu. Jadi ada sejauh yang saya melihat ada mekanisme ASEAN yang tidak dikehendaki, tidak digunakan gitu loh. Oleh kita. Oleh kita. Kita tidak mau pakai itu kemarin. Kita nggak pakai itu, makanya saya terus terang agak menyesal kenapa kita yang menjadi warga penting di ASEAN ini tidak menggunakan mekanisme itu untuk mengundang kawan-kawan kita membantu. Nggak perlu ditentukan status nasional, status bencana nasional. Nggak perlu jadi? Iya, misalnya dengan itu kan bisa diatur. Rumah sakit terapung di kapal bisa. Iya. Dokter Sans Frontier. Ada dokter yang bisa dikirim tanpa batas itu kan, dokter Sans Frontier atau tenaga kesehatan atau apa aja. Oh, jadi untuk bisa mendatangkan bantuan internasional itu sebetulnya status kebencananya tidak perlu sebagai bencana nasional. Iya, nggak perlu kan. Makanya saya bilang orientasinya adalah people interest, penderitaan manusia, panggilan kemanusiaan ini gimana? Itu yang baru saya pahami dari Pak Ple ini. Kemarin itu kan ada dugaan saya, Pak. Berarti dugaan saya keliru. Ini kok
tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, dugaan saya karena takut dengan status bencana nasional. 2, resources nasional tersedot ke sana, ya kan? Jadi Jakarta nggak mau nih resources nasional tersedot karena itu by law harus seperti itu kan. Yang kedua, karena Jakarta juga tidak mau dunia internasional masuk ke Aceh. Nah, sekarang kan sebetulnya itu udah diambil alih oleh pemerintah daerah kan, tingkat provinsi Aceh. Lah Aceh juga berinteraksi dengan negara-negara ASEAN kan, bantuan Malaysia masuk juga. Tapi sempat dipersoalkan loh Pak. Iya, justru itu. Makanya saya bilang, kita geser sedikit cara melihatnya ini, bahwa ini solidaritas. Iya, kemanusiaan ya. Kemanusiaan, panggilan kemanusiaan itu harus menembus semua batas dong. Karena kepentingannya untuk kepentingan kemanusiaan. Negara juga melindungi warga negara kan. State itu. Jadi jangan kedaulatan ini hanya untuk for the sake of kedaulatan negara, tapi juga perlindungan kepada warga negara. Panggilan kemanusiaan yang seharusnya hitungannya dia mati sejam ini, dia bisa nggak mati, terselamatkan karena ada bantuan luar negeri. Iya. Ada pakar, ada yang ahli, ada teknologinya. Nah itu kan, itu ada sebuah apa ya? Menurut saya sebuah missing link gitu, titik yang kurang terhubung di sini. Ini panggilan kemanusiaan loh, ini yang utama gitu. Terserah warna kulitnya, terserah agamanya, terserah posisinya di mana. Ini ada orang yang punya empati untuk membantu. Let them do it gitu loh. Biarkan mereka memberikannya. Atur aja. Ini rombongan bisa diatur segini, kan bisa. Waktu Aceh itu bisa. Ya 2004 bisa. Iya, 2004 tuh bisa. Ini 2026. Apa yang tidak bisa lagi? Iya. Jadi cara berpikirnya, mindsetnya yang harus diubah gitu. Itu saya bilang under siege mentality. Mentalitas terkepung ini yang harus diubah. Mentalitas semuanya bahaya gitu. Ada orang mau bantu bahaya nih. Ini bahaya nih. Ada orang mau nolong nih bahaya nih. Jadi mentalitas terkepung itu. Ada orang ngomong gini bahaya nih. Jadi the fears, ketakutan yang di manage secara tidak proporsional gitu. Iya. Nggak logis lagi kan. Mentalitas terkepung itu menjadi mindset kita seolah-olah wah semua bahaya nih. Jangan bahaya, ini gimana coba? Kita udah di masyarakat warga dunia yang merdeka berkomunikasi. Iya. Itu loh. Iya. Walaupun Pak Pri tadi sempat, ini bukan orang, tapi kan kita tahu bahwa kebijakan sebuah negara tentu sangat dipengaruhi oleh siapa yang menduduki itu. Justru kan? itu. Ya kan? Iya. Nah, ini kan tadi Pak Pri juga menyebut bahwa peran Kemenlu itu kan strategis sebetulnya. Yes, dan hari ini Menlunya adalah Pak Sugiono. Yeah. Anda melihat apakah memang Pak Sugiono kurang responsif soal ini atau memang beliau punya pandangan berbeda? Yang tadi soal ketakutan. Ya, menurut saya memang mindsetnya sudah agak berbeda gitu loh. Dengan kompetensi ataupun quote and quote ya, juga rasa keterpanggilan yang tidak ada. Apakah ketika ada bencana kita merasa galau yang di Jakarta terhadap bencana itu? Berapa persen yang ada? Nah ini loh, ini yang tidak hidup sekarang ini gitu. Udah ada pemerintah daerah, udah ada yang ngurus, biar aja nanti juga selamat. Jadi kasihan ya gitu. Hanya itu gitu loh. Sementara seorang pemimpin yang punya instrumen negara harus mampu menghentikan ini gitu. Jangan sampai ini selamat hari ini, tapi besok meninggal, kan begitu. Iya. Selamatkan. Makanya pro people itu saya bilang. Mentalitas pro people dan hindari mentalitas under siege itu. Iya. Terkepung dengan rasa takut. Oh ini bahaya nih, ini bahaya gitu loh. Saya juga mendengar soal bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Yang dampaknya hari ini rakyat Aceh mengibarkan bendera itu Presiden itu tidak mendapat informasi yang lengkap. Iya. Bapak Presiden hanya menerima, kan beliau kan disaring informasi yang masuk ke Pak Prabowo. Semua dianggap baik-baik saja.
Jadi saya kira ini memang ada masalah sih menurut saya. Iya. Ada masalah. Pak, kita bergeser ke masih soal bencana yang bahkan ini sudah terkait dengan negara tetangga kita. Hari-hari ini Pak terjadi di Kalimantan. Di Kalimantan itu asap kebakaran hutan. Iya. Iya, iya. Asap, Pontianak ya, Pontianak. Macam-macam tuh ada di beberapa kabupaten. Iya, iya. Bukan di Pontianak aja, di Kalimantan Timur juga ada. Pontianak kan barat, Kalimantan Timur. Dan ya asap kan nggak punya KTP, Pak. Iya. Nah itu Pak Pele melihatnya bagaimana harusnya? Jadi tadi saya singgung sedikit. ASEAN itu udah punya Transboundary Haze Pollution Agreement gitu. Transboundary Haze Agreement. Pollution Agreement. Jadi Pollution Agreement. Polusi yang terjadi lintas batas negara. Asap dibawa dari Jakarta, dari Riau, Pekanbaru ke Malaysia, dari Pekanbaru ke Singapura, dari Kalimantan ini ke Malaysia, nanti ke Brunei. Itu gimana? Indonesia waktu itu standingnya adalah kita akan lakukan upaya untuk menghentikan kebakaran itu dengan segalanya. Segala runtutannya diterjunkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, seperti itu. Tapi ada satu titik singgung, negara setempat misalnya yang kena nih, Singapura atau Malaysia atau Brunei atau bilang, ayo dong, boleh dong izinkan kami untuk bantu. Itu pernah ditolak. Yang sebetulnya menurut saya nggak logik, karena mereka cuma mau bantu pakai bombing water itu, air yang di... Kapan ditolak itu, Pak? Aduh lupa saya, 2015 masuk, 2019 kalau nggak salah. 2019? Ya, itu ada keraguan tertentu, dan mungkin nggak penting ya soal itunya, tapi bahwa asap itu jadi komoditas regional kan? Iya. Itu bukan komoditas Indonesia semata yang ekspor dan diterima di negara tertentu, di sahabat kita menjadi barang impor yang wah nggak bisa kamu minta maaf, nggak bisa, itu gambutnya cuma disiram gitu, ini harus diselesaikan dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir. Kenapa pembakaran hutan itu terjadi? Kenapa gambut terjadi? Kenapa sawit ilegal ini, perkebunan berkembang sehingga di ujungnya murah, lalu hutannya yang dibakar, gambutnya gitu. Nah, jadi pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pembukaan lahan yang secara dibakar itu yang digunakan juga oleh konglomerat korporasi besar. Iya, oligarki. Itu, nah ini yang balik lagi pro people kan. Asap itu nggak punya identitas, nggak punya KTP, dibawa angin bisa kemana hari, tapi punya dampak. Di sistem kita yang sudah global ini, regional begini kan, dampak itu sesuatu yang kita rasakan kan. Dolar naik, dampaknya karena apa misalnya? Untuk bayar hutangnya lebih banyak, itu aja udah berdampak. Setiap hari itu ada dampak dari skema akibat kerjasama regional, akibat kenyataan kita hidup dalam berbangsa secara regional gitu. Jadi kita harus sadar gitu loh. Kita terbuka, di mana kita harus bersikap kuat, mandiri, ya kan. Tapi juga harus lentur untuk bisa menerima bantuan dari tetangga. Panggilan kemanusiaan ini bagaimana kedudukannya gitu loh. Jangan dibenturkan dengan aturan yang kemana-mana gitu. Jadi mohon yang kalau mungkin orang lama, beberapa Pak Yusril apa yang pernah mengalami itu, kayak Bapak sendiri kan tahu bagaimana proses dulu itu terjadi. Iya. Ini kok tiba-tiba kayak dicabut dari akarnya gitu. Sesuatu saya yang baru baru tahu Pak, terus saya baru tahu, tidak mengikuti bahwa 2019 atau kapanpun itu ya, tahun berdekatan, kita menolak bantuan untuk memadamkan karhutlah. Iya, karhutlah. Kira-kira alasannya apa ya? Ya simple Pak, gengsi. Wah kita nggak punya, iya, nggak punya. Kita punya fasilitas, tapi kan mungkin keahlian berbeda,
teknologi mungkin berbeda gitu kan. Nggak, masalahnya apa ya? Contoh Pak, saya kalau nggak ada pakai inilah, iya, saya nggak pakai logika itu. Masalahnya apa kalau dibantu memadamkan api? misalnya negara ini mau bantu, saya mau bantu Pak, saya datangkan alatnya ke sana, Bapak yang pakai silakan. Masa itu bicara kedaulatan kalau udah dikasih begitu? Nggak, saya mau tanya lagi nih Pak. Kalau memberikan bantuan itu, kita harus bayar nggak? Ya enggak lah, Nggak bayar kan? enggak ada bayar. Bukan utang luar jadi Bukan, utang kan? bukan. Jadi pemerintah setempat misalnya di tsunami itu, Jerman ingin bikin jembatan, Jerman menggunakan perusahaan Jerman, sehingga mereka uangnya di situ. Jepang menggunakan perusahaan Jepang, Amerika juga, semua wajar gitu. Nggak ada kita terima duit yang bisa kemana-mana lihatnya, enggak. Jadi itu semua dikelola secara manajemen disaster itu udah begitu maju sebetulnya. Gitu ya. Jangan kita menggunakan mindset yang kolonial istilah saya. Kembali lagi bahwa panggilan itu panggilan kemanusiaan dong kompasnya. Kalau bisa menyelamatkan satu orang, alangkah indahnya kalau bisa menyelamatkan 1.000 orang kan? Gitu. Jadi bahkan satu orang pun kan penting. Iya, makanya saya bilang di situ apa filosofi kita tuh pro people, bahwa pada orang, bukan pada negara. Negara udah eksis kok. Negara udah kuat, Pak. Saya baru tahu soal cerita ini, terus terang Pak Play. Iya. Ini mohon maaf ya Pak. Iya. Sebagai warga negara Indonesia, kan terjadi kebakaran hutan di Kalimantan. Iya. Kalau yang mau bantu memadamkan itu, misalnya nih Iya. Pak, Israel, kita menolak, saya masih masuk akal Iya. saya Pak. Betul. Israel mau kirim ini Iya. pesawat bomber Iya. air, kita tolak. Saya bisa Iya. terima di akal saya. Iya. Tapi kalau yang menawarkan itu Malaysia. Singapura yang juga terdampak, Iya. dan Filipina ada di situ dekat. mereka menawarkan bantuan tanpa imbalan apapun, kita tolak atas nama gengsi, itu nggak masuk akal Ya saya, Pak. iya, itulah makanya saya katakan tadi Pak Pemret, Pak Hadir. Mentalitas underseat, mentalitas terkepung itu. Semua serba terkepung, takut, terkepung terkepung bahaya. Wah, ini bahaya kalau ini kasih masuk. Apa sih gitu loh. Nggak, bahayanya di mana ya? Iya itu. Itu kita bisa menggambarkan gitu ketika kita tidak duduk, tapi Bapak duduk dengan aparatnya. Semuanya logika yang terjadi seperti itu. Iya. Semua itu dianggap sebagai ancaman. Iya, semua ancaman, semua bahaya. Wah, ancaman. Ada orang diskusi ancaman. Itu. Jadi mentalitas terkepung itu yang harus kita benahi, gitu. Kita longgarkan lah. Ini mesin globalisme sudah begitu maju. Di tahun 2026 itu kejadian 2004, 2005 kita begitu maju bisa menyelenggarakan itu. Iya. Mengundang internasional, simpati internasional itu menjadi aset. Jangan lupa simpati internasional itu menjadi aset juga untuk Indonesia. Iya. Indonesia menjadi negara besar, disegani, itu juga aset. Dan bukan karena kita justru menutup diri menjadi negara besar, kan lucu. Itu loh. Iya. Ya, kan? Dan dampaknya kan 2005 kita menandatangani Helsinki. Iya. Karena GAM melihat, saya kan banyak teman-teman, termasuk saya Pak, saya ketemu Malik Mahmud, Perdana Menteri GAM. Yang waktu juru rundingnya dia. Iya. Salah satu penyebab mereka mau menandatangani Helsinki karena mereka merasa bahwa pemerintah Indonesia ketika tsunami itu tidak membeda-bedakan antara rakyat Aceh yang GAM dan non-GAM, diperlakukan sama. Mereka menganggap kita sungguh-sungguh saat itu. Sungguh-sungguh. Itu hebatnya Marty Ahtisaari, juru rundingnya dari Finland itu mampu menjembatani kedua pihak ini. Malik dengan Pak JK ya. Secara resmi kita Pak Hamid Awaludin. Pak Hamid ya kan. Sebagai Menteri Hukum dan HAM. Ya kan. Situ. Bisa diyakinkan gitu. Dan itu luar biasa menurut saya juga. Standing kita begitu elegan ya. Membagikannya elegannya sudah. Kita menderita Aceh, lupakan dulu. Lihat ke depan. Semangatnya itu apa?
pro people kan itu. Yang panggilan kemanusiaan menjadikan pro pada kompas moral pada panggilan kemanusiaan. Peri kemanusiaan yang adil dan beradab di situ. Iya. Pak, tentu kan Bapak kan sebagai diplomat senior itu punya sixth sense lah, membaca keadaan. Apakah dengan peristiwa bertubi-tubi yang menimpa Aceh pasca 10 tahun terakhir lah, itu seberapa rumit akhirnya Pak hubungan Jakarta dengan Aceh hari ini Pak? Saya bukan pakar Aceh ya, tapi mungkin saya bisa berbagi aja. Jadi ada dua aspeknya nih. Aspek domestik di Aceh sendiri, bagaimana partai politik di Aceh dengan pemerintah daerah sendiri itu bagaimana. Baru dari Aceh itu komunikasi dengan pemerintah pusat, kan itu aja. Sumbangan yang terbesar sekarang ini yang tampaknya menjadi ekspresi kekecewaan itu kan seolah-olah hanya dari pusat ke daerah. Jakarta dengan Sabang misalnya. Tapi tidak kita lihat internalnya itu bagaimana sesungguhnya. Apakah ini hebatnya politisi lokal yang mampu menutup kelemahan yang mereka miliki sehingga dilemparkan pada pihak pusat gitu kan. Kan sudah otonomi penuh loh itu. Dengan segala dengan segala variannya ya. Tapi judulnya adalah otonomi, bisa menyelenggarakan itu, bisa menjadikan seperti Jakarta Aceh bahkan. 21 tahun loh Pak, sudah dibuktikan. Iya. Diberikan semuanya. Kebebasan, otonomi, anggaran. Kalau di dunia internasional Pak, sebagai komparasi ya Pak, karena Anda kan memahami geopolitik sangat baik. Wilayah di sebuah negara yang sudah diberi otonomi khusus seperti Aceh di negara lain katakanlah, itu bisa terjadi nggak Pak? Tiba-tiba mereka berupaya untuk mengubah statusnya menjadi self-determination misalnya. Iya. Ya ada beberapa panggilan yang dipergunakan menjadi seperti itu. Itu kan mungkin Timor kan? Timor Leste itu. Ya kan akhirnya begitu kan? Itu contoh yang paling nyata. Belum kita lama alami ya? Belum lama. 99 bagaimana referendum itu menunjukkan kemarahan lokal pada saat itu untuk berpisah kan? Artinya secara politik itu dimungkinkan ya dalam konteks hubungan internasional? Ya tentunya dimungkinkan karena adanya banyak hal kan. Ada regulasinya, ada aturannya, ada pengakuan dari internasional. Waktu itu Australia begitu kencang membackupnya itu kan aspek juga ya. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Jadi butuh dukungan internasional. Iya, butuh dukungan internasional. Contoh yang baru ribut sekarang Ceuta dengan Maroko kan. Iya. Nggak lanjut kan. Karena tidak ada. Local demand-nya juga untuk memisahkan diri nggak ada. Itu. Ceuta, Melilla itu di wilayah Spanyol yang ada di tanah Maroko. Nah, itu yang berbeda sekali kan hampir sama gitu. Iya. Ya Spanyol menurut saya menarik karena mereka secara ekonomi mungkin merasa bagus. Maju, bagus, memang betul. Kan jauh seperti wilayah Catalonia itu kan, itu kan betul. Sebetulnya otonomi khusus itu kan, Barcelona itu kan. Tapi karena mereka merasa bahwa nyaman dengan bergabung dengan kerajaan Spanyol gitu kan, nggak memisahkan kan. Nah kalau misalnya Aceh merasa gue baik hidupnya lebih sengsara, bisa mungkin sekarang indikasi itu menurut saya nggak ada gitu. Belum ada ya. Belum ada kemampuan dia untuk mengelola wilayah sendiri aja udah kita buktiin 21 tahun bos. Kalau menurut saya gitu. Cukup fair 21 tahun lihat kemajuannya kenapa begitu lambat. Jujur ya kalau saya sebagai bukan orang Aceh yang melihat ini. Produk yang terjadi
deliverables-nya itu ya itu lemah ya. lemah, nggak ada gitu. Tanpa dukungan pusat yang kuat tidak berarti apa-apa gitu. Banyak kritik bahwa yang menikmati itu segelintir orang. Dia bisa jadi semua tiap kali kan begitu, seperti Timor Leste juga. Sekarang kan begitu. Sekelompok orang. Iya. Hanya sekelompok orang. Iya. Kemarin ada juga studi baru Fedi Hafiz, profesor dari Melbourne juga yang bilang bahwa ketika reformasi terjadi, yang tetap diuntungkan adalah elit yang sama gitu. Dari masa Soeharto sampai masa diganti reformasi tetap aja mereka juga gitu. Kalau Fedi Hadis yang ngomong kita percaya, iya. Ya kan? Kalau dia ngomong kan kita percaya. Kan? Iya, kita masih pakai celana pendek, dia udah nulis di Prisma kan gitu kan. Betul. Jadi Fedi bicara begitu kan, ada ini lucu gitu di Indonesia tuh itu tidak bergeser. Dan di daerah-daerah seperti Aceh, Timor Leste sama barangkali. Sama, terjadi sama kan. Ruling elite-nya itu tetap. Iya, hanya mereka lah yang menikmati mereka dengan kue kesejahteraan. Kue kesejahteraan dengan sistem yang sama, diulang melalui pemilu yang dimanipulasi atau segala macam lah caranya. Tapi mereka menduduki itu dengan legitimasi yang semacam itu gitu. Iya. Iya kan? Oke, Pak Pleh. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa ini. Obrolannya kemana-mana kita. Iya. Kawan-kawan pejuang obor rakyat, kita tentu tidak ingin peristiwa di Aceh ini bereskalasi menuju arah yang makin tidak terkontrol atau makin buruk. Tentu saja butuh keseriusan Jakarta dan terutama juga para elit di Aceh agar mereka mengelola Aceh dengan lebih baik. Dan saya berharap bahwa pemerintahan Prabowo juga lebih aware dan lebih terbuka dalam mengelola Aceh supaya tidak ada kekecewaan di bangsa Aceh. Saya masih ingat bahwa Aceh itu berulang kali kecewa terhadap Jakarta. Pertama kali sejak Tengku Daud Ber'e kecewa terhadap Bung Karno. Kemudian juga GAM waktu itu kan. Hasan Tiro, ya kan? Hasan Tiro mendeklarasikan karena mereka kecewa terhadap rejim Orde Baru. Deklarasinya di New York ketika itu luar biasa, membawa persoalan Aceh ke New York, jantungnya dunia ketika itu karena PBB bermarkas di New York. Jangan sampai persoalan Aceh dibawa ke global yang saya kira kita semua akan kesulitan dan tidak menginginkan. Demikian perbincangan kita dengan sahabat senior obor rakyat ini Pak Pleh Priyatna, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.